Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Linda Safitri, tepatnya di Aktivita Channel. Saat ini saya mempunyai topik bincang yang sangat menarik bagi calon mahasiswa baru tentunya. Karena di sini saya akan membahas salah satu jurusan tentunya sangat menjadi peluang besar di masa depan mengingat era kemajuan teknologi saat ini. Jadi mungkin bagi calon-calon mahasiswa baru mohon disimak pada diskusi pagi hari ini. Untuk kita agar tidak menunda waktu, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin Kak langsung perkenalan secara langsung ya biar akrab dengan para penonton. Baik, perkenalkan nama saya Reski Oktaviandi. Saya lulusan S1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan jurusan Teknik Mesin. Oh, sebelumnya SMA-nya dari mana Kak? Kok bisa langsung nyampe ke Universitas 17 Agustus? Sebelumnya saya SMK di SMK 2 Pamekasan dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Lalu setelah lulus itu saya mengikuti beberapa tahap pendaftaran kuliah, yaitu yang pertama SNMPTN, terus lanjut ke SBMPTN. Di SNMPTN itu saya mendaftar di beberapa universitas ternama. Yang pertama yaitu Universitas Institut Teknologi Bandung ITB, itu saya mengambil teknik mesin. Selanjutnya Universitas Gadjah Mada juga teknik mesin juga. Di situ saya gagal, tidak lolos dalam seleksi SNMPTN. Selanjutnya saya mendaftar di SBMPTN, seleksi tes mandiri gitu. Saya mendaftar di Universitas 11 Maret. Lalu pilihan keduanya saya mendaftar di Universitas Gadjah Mada. Di situ saya tidak lolos juga dalam seleksinya. Lanjut saya mendaftar mandiri itu di gelombang terakhir di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Oh, jadi beberapa banyak tahapan ya untuk nyampe yang akhirnya pilihan terakhir yaitu kampus Universitas 17 Agustus. Meskipun menurut saya sendiri beberapa kampus yang kakak pilih itu memang juga memiliki sepak terbang tinggi tentunya. Karena lingkupnya bukan lingkup Madura ya pemirsa. Jadi memang tahapan-tahapan seleksinya itu mungkin cukup ketat ya kak. Ya, betul. Kayak di SBM SNMPTN itu ya kalau seleksinya memang sangat sulit banget ya. Di situ kita kalau SNMPTN itu seleksi melalui gaya prestasi, terus nilai raport. Lalu untuk SBMPTN itu dengan seleksi tes mandiri. Kita di situ harus mencapai dengan target nilai minimum itu 600 skor nilai kalau untuk SBM. Cukup tinggi sekali berarti. Lantas Kak, bagaimana Kakak berakhir lulus di Universitas 17 Agustus tersebut? Tahapan-tahapan seleksinya bagaimana gitu? Awal masuk Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya itu saya melakukan tes mandiri, yaitu ujian online. Di situ pertama kali saya ujian online. Lalu pertama itu saya mendaftar lalu memilih jurusan, yaitu jurusan teknik mesin. Di situ juga mendapat dua jurusan ya. Pertama itu jurusan utama yaitu teknik mesin. Kedua saya mengambil teknik informatika untuk jurusan cadangannya. Untuk jurusan yang pertama itu saya fokuskan karena saya kan SMK teknik kendaraan ringan, jadi otomotif, jadi masuknya ke teknik mesin. Lalu mendaftar, setelah itu langsung tes. Di situ tes mandiri, mendapatkan soal-soal juga. Setelah tes itu nunggu beberapa hari untuk hasilnya dan dinyatakan lolos.
Setelah itu kan itu saya angkatan 2020 dan itu merupakan waktu terjadinya corona ya. Jadi waktu itu tidak masuk full offline gitu. Jadi online dari semester 1 sampai semester 4. Cukup lega sekali mungkin ya Kak, secara kan tesnya yang saya lihat sepertinya sangat sulit pemirsa. Jadi mungkin tahapan-tahapan seleksinya itu cukup menantang bagi kakak sendiri. Nah, lantas setelah lulus di teknik mesin, apa tantangan-tantangan yang kakak dapatkan di mata-mata kuliah tersebut gitu kan? Kita beda jurusan tentunya ya. Ya. Pemirsa, saya ini jurusan Teknik Bahasa Indonesia, sedangkan rekan saya ini jurusan teknik mesin. Jadi rasa keingintahuan saya untuk menarik topik diskusi pada pagi hari ini, saya sangat tertarik karena sangat nyeleweng gitu dengan jurusan saya, seperti itu Kak. Ya kalau di teknik mesin itu kesulitannya itu waktu corona ya. Di situ kan kita teknik mesin itu umumnya kan wajib umumnya itu praktek ya, langsung ke prakteknya. Sedangkan waktu itu dari semester 1 sampai semester 4 itu ya gara-gara corona jadi kita kesulitan dalam prakteknya. Kebanyakan itu materi yang disampaikan secara online. Kadang pun ya kita harus membaca sendiri materinya itu. Untuk masalah prakteknya itu ya belum terlaksana lah gara-gara corona. Setelah pandemi itu berakhir, mungkin Kak pada semester 4 ke belakang apakah sudah tampak atau sudah pada ranah mata kuliah itu sendiri pelajaran di sana Kak? Dan untuk semester 4 ke atas itu pas semester 4-nya itu masih setengah, bukan full masuk offline ya. Jadi kita itu masih sebagian offline, sebagian online gara-gara corona ya. Terus untuk semester ke atasnya 5, 6, 7 itu ya sudah masuk online dan itu langsung dikejar untuk prakteknya, full praktek di semester itu. Baik Kak, mungkin sebagai cerminan ya atau pelajaran bagi para adik-adik kita yang tentunya ingin menaiki jenjang perkuliahan, mungkinkah jurusan teknik mesin ini menurut kakak itu cukup baik atau sangat menantang atau rumit gitu untuk para siswa-siswa yang akan menjelajahi dunia perkuliahan? Kalau teknik mesin itu intinya ya jangan malas-malas, ya terus semangat. Karena teknik mesin itu bukan untuk anak yang malas-malasan, dan ya teruslah semangat untuk belajar, dan kalau ingin masuk teknik mesin ya rajin-rajin. Kan teknik mesin ya Kak, tentunya juga apakah kita juga akan ditemukan dengan mata kuliah yang berkaitan dengan angka atau lebih sederhananya disebut dengan matematika, fisika, kimia, dan lain semacamnya. Apakah di jurusan itu juga sangat berkaitan Kak Ya. beberapa pelajaran tersebut? Ya teknik mesin ya umumnya ya itu pasti perhitungan, karena di lapangan itu wajib kita memahami perhitungan, terus gambar juga itu wajib itu. Karena kalau dalam teknik mesin tidak bisa melakukan perhitungan ya 0%. 0% tidak diakui teknik mesinnya. Oh, terima kasih. Kemarin saya sempat menghadiri salah satu wisuda di sana Kak. Tentunya kayaknya jurusan teknik itu diarak ya di sana Kak. Kenapa demikian? Teknik mesin yang di Untak itu di Universitas 17 Agustus 1945 itu merupakan teknik yang terakreditas A ya. Dan termasuk teknik mesin yang sangat terbaik lah pada universitas di situ, dan merupakan universitas terbaik juga ya kan di Jawa Timur nomor 1. Nah, kita mungkin ke tahap pertanyaan akhir tentunya ya Kak. Kan sudah beberapa semester sudah mungkin Kakak lalui dari perbincangan kali ini. Terakhir, pertanyaan dari saya itu bagaimana kisi-kisi skripsi yang Kakak terima dari jurusan teknik mesin? Oh, kalau skripsi ya, teknik mesin itu kan ada beberapa macam ya. Gaya perancangan, terus material, terus gaya prototype, pembuatan
mesin gitu kan. Jadi tergantung minat bakat masing-masing lah. Jadi kalau saya kemarin itu masuknya ke material, jadi kita membuat spesimen untuk uji coba gitu. Jadi sebelum melakukan pembuatan skripsi ya kita pertama-tama ya harus bimbingan atau research tentang skripsi, judul-judulnya gitu, lalu bimbingan ke dosen pembimbing gitu, pada umumnya. Apakah dari beberapa teknik skripsi itu sendiri juga melakukan terjun langsung ke lapangan, semisal kan teknik mesin, apakah kakak juga ditujukan untuk melihat suatu mesin yang ingin diteliti atau bagaimana gitu? Tergantung juga ya, dari beberapa penelitian juga ada juga yang langsung terjun ke lapangan seperti ke pabrik atau ke lokasi-lokasi yang ingin diteliti ya. Tapi kalau pada penelitian saya kemarin itu yang saya lakukan tidak langsung terjun ke lapangan ya. Pas pengujiannya baru saya langsung ke lapangan, karena itu melakukan pengujian pada spesimennya ya. Ada beberapa pengujian langsung saya terjun ke lapangan untuk mendapatkan hasil data-data untuk pengujiannya. Cukup rumit sekali sepertinya pemirsa. Jadi mungkin bincang-bincang atau diskusi kali ini menjadi pertimbangan bagi para adik-adik kita tentunya yang ingin menjelajahi dunia perkuliahan. Ada memang jurusan yang perlu dipilah maupun dipilih untuk masa depan atau tujuan kita ke depan. Kita riset terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran. Jurusan apa yang kiranya mumpuni dan dibutuhkan di masa depan. Secara kenapa saya tertarik untuk melakukan bincang-bincang yang berkaitan dengan teknik? Kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya era teknologi itu membutuhkan pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi, teknik, dan lain semacamnya seperti itu. Jadi hal ini menjadi bahan pertimbangan dan bahan acuan bagi para adik-adik yang ingin menjelajahi dunia perkuliahan. Mungkin kakak memberikan salah satu kesan pesannya bagi mereka yang ingin mendaftar atau bahkan baru menjajaki SMA sebagai bekal ketika ingin mengambil jurusan teknik mesin. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Anggaplah kata kuncinya seperti itu. Buat adik-adik yang ingin mendaftar di Universitas 17 Agustus 1945, ya semangat dan teruslah belajar, jangan malas-malasan. Dan jika untuk masuk ke fakultas teknik, terutama teknik mesin, ya jangan malas-malasan, karena teknik mesin ini bukan untuk anak-anak yang malas-malasan. Semakin malas ya semakin Anda tidak akan lulus kalau di teknik mesin, karena tidak segampang di fakultas lain kalau untuk teknik mesin ini. Cukup menantang sekali pemirsa. Jadi berhubung memang dari setiap kampus itu memiliki cakupan dan sepak terjang yang memang tinggi, terutama kampus yang memang cukup dikenal di salah satu kota Surabaya tentunya, yaitu Universitas 17 Agustus 945. Jadi saya sebagai host pada bincang-bincang pagi kali ini memberikan cukup kesan dan pesan juga terhadap para pemirsa bahwasanya jangan pantang menyerah dan teruslah belajar, karena kita tidak bisa memprediksi masa depan. Terima kasih. Mungkin Kak bisa ikut menutup bincang-bincang pada siang pagi hari ini. Baik pemirsa, kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.